Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 untuk ilmu perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya Dimitrius Alexas. Saya Dava Ardiansah. Saya Rafa Ibrahim Siregar. Saya Dia Salib Cahya. Saya Dharma Ravansyah. Di sini kami akan membawa materi mengenai rancangan undang-undang kejaksaan yang nantinya akan dibawa kepada program legislasi nasional pada tahun 2025. Kita kan ada tugas nih dari Pak Ibnu. Gimana kalau kita ngebahas tentang RUU Kejaksaan? Kan dia lagi masuk Prolegnas 2025 nih. Kita ngebahas itu. Boleh. Gue sih guys. Ada yang tahu nggak sih pasal berapa gitu? Berapa ya? Enggak terlalu itu tuh. Pasal 8. Ayat berapa tuh kalau tahu? Ayat 5 kayaknya deh. Ayat 5. Wait. Soalnya gue sempat waktu itu ngobrol juga sama teman gue. Kebetulan ngangkat juga nih RUU Kejaksaan, cuman temen gue nggak connect lah. Nah kebetulan nih gue cari dulu materinya sebentar ya. Langsung kita bantu aman apa? Nice. Kita bahas ini. Tadi pasal 8 ya? Iya. Fokusnya kalau nggak salah itu pasal 8 ayat 5 kan? Iya. Di pasal 8 ayat 5 itu dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung. Nah, itu gimana menurut kalian itu? Nah, berarti kejaksaan kebal hukum. Enggak gitu, bukan kebal hukum. Gimana tuh? Menurut lu gimana, Devan? Menurut gua ya, ini berdasarkan gua aja sih. Ya. Bukannya kebal hukum ya, tapi itu menurut gua mekanismenya mereka itu buat ngelindungin profesi mereka kan sebagai jaksa, sebagai jaksa. Buat apa? Buat ngejalanin tugasnya, ya kan? Nah, kenapa? Misalnya nih kayak mereka kan ngawasinnya tuh ketat ya kan? banget. Jadi kayak ya mereka tuh benar-benar harus diawasin gitu loh. Ya kan? Itu. Oh, jadi kalau misalnya dari pandangan kalian kebagi dua nih ya? Nah, harus Ada pro kontra ini. Gua sih lebih ke pro kayaknya. Gua lebih ke pro. Ambil di kesimpulannya dari kontra pro. Kalau di bagiannya kontra itu tadi ngejelasin kalau misalnya jaksa agung ini harus manggil terhadap jaksa-jaksa yang bermasalah, itu bisa menyebabkan yang namanya conflict of interest ya. Bisa jadinya jaksa itu bisa dilindungi oleh dilindungi gitu. Jadi dia kalau misalnya udah kenal nih, bisa aja dia bebas, karena kita nggak tahu. Cuman di satu sisi dikatakan hal ini perlu, karena buat ngejaga independensi sama marwah Kejaksaan Agung. Karena di sini posisi Jaksa Agung adalah sebagai kepala, mereka mengawasi gitu, mengawasi anak buahnya. Konsepnya sama aja kalau kita kerja nih, misalnya kita salah nih, kita kerja salah. Pasti kan yang makain kita HRD atau bosnya. Mungkin dari pasal 8 ayat 5 ini maksudnya itu. Bikin ambigu emang kata-kata. Lu nggak usah berantem lagi nih. Itu udah dijelasin nih. Jadi kita nggak usah berantem dengan pro kontra lagi nih. Itu udah dijelasin nih. Kalau kontak dulu ntar nih. Aduh, ngeri. Dan gue juga tahu nih, kayaknya ada yang pasal 30 juga deh. Kalau nggak salah tuh pasal 30 Itu tuh 30B kayaknya tentang apa ya? Apa tuh, Pak? Penyelidikan, pengamanan sama gathering intelligence. Sama apa ya? Pengawasan multimedia deh, setahu aku. Sama itu sama 30C. Ada dua. Ada dua. Jadi melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus dan pusat pemantauan. Gimana tuh? Gua nggak tahu. Ini tugasnya siapa ini? Bagian jaksaan yang bagian mana ini? Mana ya? Oh, itu tentang pengawasan tambahan yang buat 30C sama itu fungsi intelijen. Keseluruhannya ini Jaksa fungsi intelijen. Berarti kalau misalnya tadi kayak di C huruf I kalau nggak salah bisa ngomong kalau misalnya jaksa itu bisa nyadap ya? Iya. Atas maupun ada dasarnya tapi bisa nyadap. Otomatis tabrakan dong. Karena lembaga di Indonesia kita ada Polri bisa nggak nyadap, Badan Intelijen Negara bisa nyadap. Iya juga ya. Terus bisa semua dong. TNI bisa nyadap. Sekarang kejaksaan bisa nyadap. Ini apa sih sebutannya? Penyadapannya nggak jelas lagi, dia cuma bilang penyadapan doang, nggak ada kontrol lah gitu. Jadi dia bisa bebas loh. Iya. Menurut kalian gimana itu?
Coba. Nah, itu. Kan serem juga. Bakal serem banget sih. Cari ada di sini. Menurut gua. Tadi kan gua udah menurut gua. Cobalah menurut ini nih. Ya, coba Dias kali Dias nih. deh, Coba Dias nih. tadi diem deh. Bukan tadi Gue udah. trickin Coba. deh. Soalnya kalau misalnya wewenang penyelidikan maaf. Wewenang dari penyadapan ini tumpang tindih sama Polri dong. Iya. Berantem kita dong. Iya. Rebutan kita. Iya, rebutan banget. Dualisme jadinya kita. Iya. Pusing juga. Ada aja. Terus tentang apa lagi nih? Oh ya, penyelidikan. Oh iya Penyelidikan tuh. itu yang paling Penyelidikannya parah. belum. Itu yang paling parah. Jadi kalau misalnya setiap buka IG emang buka berita, yang paling utama dibuka itu penyelidikan. Pas kejaksaan bisa nyelidik. Harus penyelidikan tuh harus. Padahal kita punya dua acuan di undang-undang kejaksaan yang lama, tugasnya cuma nuntut. Ya, Nuntut Iya nih pasti itu kejaksaan. memang aja. khususnya untuk nonton. Di KUHP acara pidana tertulis penyelidikan cuma boleh dilakukan oleh Polri. Kejaksaan sebenarnya boleh nih nyelidikin, tapi atas dasar yang berlaku di undang-undang, contohnya kayak tindak pidana korupsi, terus perampasan aset itu boleh kejaksaan boleh, nyelidikin. ya. Masalahnya di undang-undang rancangan undang-undang kejaksaan ini Iya. penyelidikannya dilakukan tanpa ada tulisan penjelas gitu, cuma boleh nyelidikin. Oh iya, Coba makanya itu gimana? Iya, makanya jadi kan orang tuh berpikir tadi tuh yang udah dibilang tumpang tindih karena nggak ada kata pengecualiannya itu kan. Nah, makanya itu orang pada mikir kayak lah, kok kayak gini bisa semuanya dong. Iya kan? Semuanya bisa Bener gak sih? melakukan. Iya. Dari nyidik sampai nuntut. Nah, Sekalian aja penjarain. harusnya itu kan mereka itu kan udah sesuai porsi tugasnya masing-masing kan. Udah ada tugasnya nih A B C D, tapi sekarang kan yang terbaru kan ada kata itu tadi kan tanpa pengecualian. Itu dah. Ya setiap orang punya pandangannya masing-masing, jadi kita harus hati-hati kalau Ada membaca. gimana? Menurut saya sih bagus sih, jadi negara kita kan lebih kuasa ya, lebih bagus, jadi lebih kayak negara-negara lain lah gitu. Cuman bukannya kalau misalnya ada tumpang tindih penyelidikan super power dipegang satu lembaga itu parah. Harusnya sih parah. Oh, jadi parah ya. Harusnya parah ya. Ada negara satu contoh yang kejaksaannya itu kuat. Apa tuh? Supreme Prosecutor Office of Korea, Republik Korea. Selatan. Itu ya Korea Selatan. Itu di Selatan situ ya. Lah. kejaksaannya itu dia bisa nyelidikin, dia bisa nyidik, terus dia bisa nuntut. Jadi tumpang tindih sama tugasnya kepolisian. Bahkan kalau gue lihat beberapa kali, sempat nonton juga, gue suka ngikutin drakor gitu tentang jaksa-jaksa Korea Selatan. Itu mereka itu bisa ngusir polisi dari tugasnya. Jadi mereka ngambil alih tugasnya polisi, intervensi. Lebih dominan. Iya. Dominan itu. Gue takutnya di Indonesia gitu. Jadi lebih bagus ya itu dong, kayak Korea gitu. Apa kalau begitu? Korea. Kayaknya ada lagi dah. Bentar lagi apa tuh? Itu Van. Bentar. Apakah Coba lu Pan, coba Pan. Apalagi Pan? apa tuh? Lumayan Lebih tahu nambah-nambah nih, ini. namanya. Oh, Apa tuh Pan? Apa tuh? negara itu. Apa itu? Tahu nggak? Tahu nggak? Oh, yang Apa dulu? Pak Kubis ya? 3. Jerman. Jerman. Udah. Tahan dulu. Enggak boleh. Enggak, maksudnya tadi Berangkat tembak. Oh iya. Ntar gue rada serem jadinya ya. Jangan. Jadi gini, maksudnya itu kenapa Jerman ya? Kalau yang gue baca-baca nih, dia itu sistem hukumnya itu kontinental atau sivil. Oh iya. Oke. Nah, jadi lembaga penuntutan publiknya itu independen secara fungsional. Ya, benar. Nah, tapi secara administratif ya itu ada di bawah Menteri Kehakiman. Ya karena Jerman itu kan negaranya federal. Iya. Federal. Nah, itu. Jadi ada nih kewenangan utamanya nih. Yang pertama melakukan penuntutan. Iya. Yang kedua mengawasi dan mengarahkan polisi. Nah, ini juga nih polisi pidana itu bekerja di bawah pengawasan kejaksaan. Pengawasan jaksa dalam proses penyidikan, ya kan? Mereka. Nah, terus yang ketiga tuh ada penyidikan awal. Ya. Nah, lalu ada
menentukan apakah kasus ini ke pengadilan atau tidak. Jadi ya itu tadi buktinya itu cukup apa enggak. Kalau buktinya nggak cukup ya nggak bisa dong. Nggak bisa, Ya nggak bisa kan? pengadilan. Buktinya harus banyak dulu dong, ya kan? Nah, yang terakhir baru tuh melaksanakan putusan pengadilan. Kalau buktinya cukup, alat-alat semuanya sudah jelas, itu dimasukin gitu. Terus apakah ada contohnya? Ada, Contohnya? ada. Jadi ini tuh ya udah kita tahu lah. Ini tuh dulu kasusnya mobil Bagus itu tuh. Volkswagen VW, VW, ya kan? VW, mobil kodok. Mobil yang panjang Tua tuh. banget. VW Kombi. Iya, kan? yang ada di PUBG juga sih itu. Ya. Aduh, bener kan gua. Ada di itu juga film McQueen. Ya, liquid gitu. Nah ini tuh dulu tuh kejaksaannya Jerman tuh pernah tuh lagi tuh nyelidikin juga sama menuntut petingginya VW. Iya. Nah terus juga dia udah kolaborasi sama kalau di sini nih ya otoritas internasional. Buku Ya. internasional banget deh berarti. Jadi ya pokoknya mah intinya tuh ya Jerman itu berfungsinya itu penjaga keadilan tuh objektif, dia objektif, bukan sekedar penuntut aja gitu. Ya tapi tetaplah dia figur-figur Ya, figurnya harus Oke. apa ya penting lah dalam proses pidananya gitu kan. Itu sih yang gue tahu ya. berarti Indonesia bakalan bisa kayak gitu nih pasti. Kalau dengar dari ceritanya kalau misalnya Indonesia kayak gitu sih gimana ya super power lah. Super power banget. Iya. Walaupun apalagi kan tadi udah dibilang RUU Kejaksaan ini udah masuk prolegnas kan mau diomongin Iya. tahun 2025. Ya. Sebenarnya saran gua nih kalau misalnya emang mau dimajuin kayaknya untuk beberapa pasal-pasal ya bahasanya diperbaiki lagi, Iya. dikasih tahu gitu, Dikasih tahu. Lebih perjelas. dijelas ya. Iya. Terus juga harus banyak sosialisasi ke masyarakat. Betul. Nah, biar Betul kita nggak banget. bingung. Itu penting, Iya. itu penting, itu penting. Harus ditahu Ambigus masyarakat dikit kecil ya. biar tahu. Iya, Ambigus tahu. dikit. Mereka juga harus tahu ini semuanya. Ya, tahu. Yang juga buat hati-hati biar nggak ada tumpang tindih wewenang iya. di Indonesia. Kalau Iya, bisa sampai disahin tadi bisa nyelidik terus bisa menyadap itu kan berarti dipegang dia semua. Iya, udah serem banget itu. Kita lagi ngapa-ngapain disadap kan, nggak ada yang tahu kan. Kita lagi di kamar mandi disadap. Tiba-tiba yang nyadap bukan satu doang. Ramean. Maksudnya dari satu itu ada, satu itu ada, satu itu ada gitu kan nggak lucu. Gitu. Ngeri banget ya. Gitu. Udah lama bang, kita ngobrol udah lama belum sih nih? Udah harus masuk kelas nggak sih? udah harus ya? Gue mau latihan cuy. Gue udah kelas udah. Lu pada kelas ya? Udah gue kayaknya mau duluan. Gue ikutan lu. Duluan ya. Nah, terus gue sama siapa? Ya gue sendirian nih. Hah? Yaudah gue pergi juga lah. Pada pergi, ya udah. Kau udah pergi, udah tinggal. Materi gua.